2, 3 ini. Sehingga mereka enggan membaca, terutama di soal-soal ujian nasional yang berbasis notes. Baik Bapak Ibu, masuk ke tema utama, literasi itu gerakan pemberantasan buta aksara yang sudah diketahui oleh Bapak Ibu semuanya. Kemudian kemampuan mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, menciptakan, dan berkomunikasi sesuatu yang berhubungan dengan membaca dan menulis. Bagaimana kita itu menciptakan budaya dan iklim di sekolah agar anak-anak itu tertarik, baik awalnya secara paksa hingga sampai nanti berwujud kebiasaan mereka karena sudah terlatih di budaya sekolah. Karena ini berawal dari kesusahan. Jadi siswa itu ada bentukan minim minat untuk berlatih. Kemudian budaya. Apa sih budaya? Bagaimana budaya sekolah kita merupakan pembiasaan. Jadi budaya itu bagaimana kita membiasakan dalam kehidupan sehari-hari berwujud perilaku di lingkungan sekolah. 1, kegiatan spontan, 2, keteladanan, yang ketiga kegiatan rutin. Jadi nanti 3 hal ini yang menjadi sekolah untuk mewujudkan budaya literasi, kegiatan spontan, kemudian iklim sekolah. Gimana sih agar terwujud iklim sekolah yang bagaimana yang kita buat agar anak-anak didik kita itu tanpa ada paksaan lagi secara yang pertama dari pengelolaan kelas. Jadi juga harus menyiapkan nanti anak didiknya bagaimana agar situasi di kelas itu sudah terkondusif lebih dahulu. Kemudian yang kedua, mempersiapkan peserta didik baik secara fisik dan psikis. Karena SD itu bukan lagi kelasnya sendiri. Jadi bagaimana nanti anak didik itu menjadi tanggung jawab guru kelas masing-masing. Kemudian dari segi eksternal, penataan lingkungan luar kelas sebagai sumber belajar. Jadi begini, itu melihat dan mampu membaca spontan. Jadi bagaimana caranya agar anak-anak itu tertarik membaca ya, di bagian dinding, kemudian pergedungan, ini banyak tempelan-tempelan tulisan, informasi-informasi pendek berkaitan dengan pancingan anak untuk berliterasi. Jadi menarik begitu. Tidak hanya tulisan monoton, tetapi juga ada gambar, kemudian dan tulisannya bukan hanya sekedar kalimat berita, tapi moto dan banyak hal lah. Anak itu bisa termotivasi untuk terus dan terinspirasi, kemudian dia secara fisik itu dia ingin tahu. Nah, jadi barulah itu bagaimana mewujudkan anak itu memunculkan rasa ingin tahunya tinggi sehingga dia mau mencari informasi itu baik melalui bacaan buku, dunia internet dan lain sebagainya. Kemudian Bapak Ibu, kan budaya dan budaya sekolah itu harus bagaimana kita pembiasaan kita, terutama bagi pentingnya melakukan kegiatan yang dilakukan bersama dalam satu wadah sekolah SDN itu sendiri. Yang pertama ada kegiatan spontan tadi, dan kegiatan rutin. Ini SOP-nya harus jelas Bapak Ibu. Jadi kalau bisa juga tertinggi jatuh paling pelaksanaan hingga sampai evaluasi. Sejauh mana kegiatan itu dilakukan seluruh elemen di sekolah itu sendiri. Tidak hanya guru, tidak hanya tukang kebun, tidak hanya kepala sekolah, tidak hanya siswa, tetapi bukan semua elemen yang ada di situ, termasuk hingga pengeboran saling murid juga harus melaksanakan seperti itu. SOP di saat datang pagi ke sekolah apa yang harus dilaksanakan. Kemudian yang kedua, keteladanan. Ini adalah Pak Ibu, anak didik
tidak akan berhasil maka ada keteladanan. Yang paling baik itu adalah cinta dan mampu menjadikan dirinya sendiri sebagai uswah bagi peserta dirinya. Kemudian yang ketiga, kegiatan rutin. Bapak Ibu, kenapa harus diwujudkan dalam kegiatan rutin? Manusia itu apabila sering dilakukan terus menerus mencoba dan mencoba setiap hari, setiap waktu itu akan menjadi kegiatan rutinitas dan akan membentuk karakter sendiri. Jadi karakter itu nanti akan menjadi diri dalam siswa itu sendiri. Jadi secara otomatis apabila nanti dibenturkan dengan hal seperti itu, dia secara otomatis mampu melaksanakan hal seperti itu. Itu kenapa diadakan kegiatan rutin. Bisa membentuk sesuatu yang untuk dilaksanakan anak tanpa ada paksaan, tanpa ada perintah, tanpa ada dampingan dari Bapak Ibu semua. Selanjutnya, iklim sekolah. Perwajahan sekolah baik internal maupun eksternal ini penting Bapak Ibu. Terutama kebijakan kepala sekolah, bagaimana berdesain gedungan sekolah agar menjadi daya tarik untuk berinteraksi. Ini sulit memang dan tidak membutuhkan biaya yang sedikit. Itu akan menguras banyak energi, menguras banyak modal, akan jadikan literasi. Meskipun literasi itu tidak harus mahal, bisa melibatkan berbagai potensi, tetapi kalau dihitung secara material itu luar biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, lingkungan kami di sekolah kami bahwa kegiatan itu berupa salam senyum sapa. Begitu datang, begitu bertegur sapa ya, berjumpa itu saling bertegur sapa. Yang paling utama karena kita lingkungannya ada muslim, kita mengucapkan salam. Senyum selalu diterapkan meskipun tadi dari rumah anak menangis ibunya sekolah, tetapi saat di sekolah Bapak Ibu guru harus bisa bagaimana anak itu senyum, kemudian berpamitan dengan Bapak Ibu, bersalaman dan lain sebagainya. Bersapa, diusahakan bagaimana caranya agar dia itu mau menyapa orang yang ditemuinya. Kadang anak itu takut-takut ya, takut-takut terutama di ya, masih orang tuanya masih ibu di sekolah bahwa anak itu kita berada di lingkungan sosial dan harus bisa bersapa dia. Kegiatan keteladanan apa saja yang harus kita terapkan ini banyak sekali Bapak Ibu dan ini sudah di SK-kan juga dari kabupaten. Apa sih yang harus kita terapkan begitu? Satu, religiusitas, dua, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin, semangat kebangsaan, cinta tanah air, bersahabat, komunikasi, cinta damai, gemar membaca, peduli dan tanggung jawab. Yang positif Ibu. Jadi intinya kita itu anak akan menghasilkan hal yang positif dan ingat bahwa selalu kata tindak tanduk itu adalah jadi kita mengajarkan apa mendidik anak itu juga ya yang positif. Kemudian Bapak Ibu apa sih kita terapkan mewujudkan semua karakteristik yang dimunculkan. Itu yang pertama, pelajaran bendera. Alhamdulillah untuk di tingkat SDMI itu masih kondusif di setiap hari Senin. Kemudian SMP, SMA insya Allah ya kalau mahasiswa itu kemungkinan masih jarang kecuali saat acara-acara penting misalnya Hari Pahlawan, 17 Agustus insya Allah masih tetap berkontribusi mengikuti upacara bendera. Menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, menyanyikan lagu wajib nasional ini tidak hanya di saat upacara, tetapi dibiasakan setiap pagi masuk sekolah begitu. Jadi sebelum masuk kelas atau sebelum memulai pelajaran dibiasakan menyanyikan lagu wajib. Karena saat ini anak-anak kita itu sudah terkikis. Anak-anak kemudian mawarimba dan lain sebagainya ketimbang lagu nasional Indonesia begitu.
Nah, bagaimana mengulangi itu ya setiap pagi kita atau sebelum pulang atau saat istirahat anak-anak dilatih berlatih menyanyikan lagu wajib nasional. Secara heroik ya olahraga bersama, pembiasaan lisan, lihat sampah diambil begitu ya. Jadi anak-anak dibiasakan menganggap lingkungan bersih begitu. Kemudian dan kegiatan pembelajaran, kemudian membaca 15 menit sebelum pembelajaran. Nah, ini masuk kurikulum Bapak Ibu. Mitra kita serah khusus masuk 15 menit. Satu nanti kedua bacaan-bacaan di pojok sudut baca. Jadi setiap kelas itu diusahakan ada sudut baca dari buku-buku perpustakaan nanti digilir seperti itu. Kemudian strategi mewujudkan integrasi apa sih yang harus kita perhatikan seperti apa? Secara internal ini pendidik sekolah itu melibatkan pendidik ya, itu guru harus dilibatkan. Kemudian melibatkan kepala sekolah, yes, karena kepala sekolah itu punya semua kebijakan di sekolah. Meskipun ada banyak pertimbangan karena merupakan pelayanan masyarakat juga, ini harus ujung tombaknya adalah sekolah. Kemudian pengawas sekolah, bagaimanapun sekolah kita itu bantuan itu tidak lepas dari pengawas sekolah. Kemudian tenaga pendidikan, banyak ada operator, tata usaha, kemudian petugas perpustakaan dan lain sebagainya. Bapak Ibu, jadi gerakan literasi ini memang harus all in seluruh elemen yang ada di dalam sekolah, bahkan hingga penjaga satpam juga harus terlibat. Didik, itu tentunya kemudian media dan elektronik, kemudian masyarakat, pemerintah, organisasi profesi, kemudian dunia usaha, dunia industri yang bisa dilibatkan dalam usaha kesuksesan gitu. Ya di situ pengawas sekolah melalui penilaian, melalui pembinaan dan pemantauan bagaimana program literasi itu terwujud. Kemudian kepala sekolah, nah ini penting memasukkan kegiatan budaya literasi ke dalam program kerja sekolah, masuk secara tertulis ya. Jadi kuat hukumnya, SOP-nya itu. Kemudian guru mengintegrasikan budaya literasi melalui perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Di situ sudah jelas harus berbunyi di SP juga. Kemudian di tempelan ruang kelas itu juga harus mendukung tenaga kependidikan memberikan kemudahan layanan dan fasilitas. Nah, Bapak Ibu, semua bisa terkondisikan, terutama bagi yang tidak harus memiliki perpustakaan yang mewah, tidak, tetapi literasi itu bisa, karena sekarang kemajuan teknologi ya. Insya Allah, semua guru juga sudah berbasis Android, jadi itu nanti bisa membantu. Kemudian secara eksternal, apa sih yang bisa dilakukan oleh orang tua peserta didik? Satu, menyediakan bahan bacaan, membiasakan membaca dan memberikan contoh, kemudian memberikan penjelasan bila anak menghadapi kesulitan. Jadi orang tua itu kalau bisa tidak lepas Bapak Ibu, tetap mendampingi anak belajar selama di rumah, memantau terus perkembangannya. Namun ya memang sulit Bapak Ibu karena orang tua sekarang itu saya nggak berpikir ya mungkin mudah-mudahan tidak terjadi yang lain karena pengalaman kami di sekolah itu orang tua itu pasrah kepada Bapak Ibu mau monggo Bu bocah ini mau diapakan seperti itu. Semoga di lain luar instansi saya. Dari tempat saya itu masih ada beberapa yang seperti itu Bapak Ibu. Terutama yang karena golongan ekonomi lemah itu mencari nafkah dan sebagainya. Kadang secara ilmu juga belum sampai begitu. Jadi kita harus ekstra mendampingi, memberikan pengertian secara hati-hati. Kemudian jalur apa sih yang bisa kita laksanakan sebagai sekolah agar wali itu nyambung gitu. Kita melaksanakan parenting minimal 1 bulan sekali. Masyarakat, yuk yang kedua taman bacaan masyarakat TBM. Makanya sekarang di lingkungan kelurahan itu mesti ada koran,
kemudian surat kabar dan lain sebagainya. Pemerintah menyediakan bahan bacaan sesuai dengan perkembangan peserta didik. Media cetak dan elektronik menyediakan rubrik bacaan sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Menyajikan acara atau siaran sesuai dengan perkembangan peserta didik. Organisasi profesi mengadakan pertemuan berkala, mengadakan advokasi atau pendampingan. Baik Bapak Ibu, itu kemudian apa hubungan dengan penubuhan budi pekerti Bapak Ibu? Kenapa budaya literasi ini menumbuhkan budi pekerti? Apa sih hubungannya Bapak Ibu? Literasi untuk itu nanti otomatis masuk dalam jaringan penumbuhan budi pekerti Bapak Ibu. Jadi itu penting. Ada kaitannya dengan pembentukan anak, karakter itu nanti yang akan menjadikan budi pekerti anak. Nah, di sini ada contoh program kami. Ini apa yang harus dilakukan setiap sekolah. Ini ada contoh nih. Sekolah selayaknya dalam anak ini mendapatkan suasana belajar penuh tantangan tapi menyenangkan. Di sini ada contoh kegiatan sehari-hari. Contohnya membaca buku dan pelajaran sekitar 15 menit sebelum jam pelajaran pertama dimulai. Hari belajar dimulai dengan berdoa, dipimpin bergantian oleh siswa di bawah bimbingan guru. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan satu lagu nasional atau lagu terkini yang menggambarkan semangat cinta tanah air. Kenapa Bapak Ibu ini penting? Karena agar cinta tanah air anak itu tidak luntur. Sekarang ini lagu-lagu baru telah membuat ciri Bapak Ibu di media sosial dan umumnya anak-anak itu malah lebih hafal daripada menyanyikan lagu-lagu nasional. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, literasi membaca kitab suci itu sulit kalau tidak dipaksa. Mereka lebih senang ya, lebih senang menonton literasi yang ada di channel-channel televisi, channel-channel YouTube yang lebih menarik, tetapi mereka jauh dari kitab suci. Kemudian di kegiatan rutin atau kegiatan rutin tiap mingguan, ini ada upacara bendera, olahraga bersama, siswa tiket membersihkan kelas, budaya gotong royong masih tetap harus terjalin, minimal seminggu sekali. Kemudian sudah mengakhiri pembelajaran ini menyanyikan lagu daerah masing-masing. Jadi Bapak Ibu, terutama di Jakarta, di Jawa ya, mau Jawa hilang Jawa nih, itu benar-benar terjadi Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita mengenalkan dengan budaya kita daerah masing-masing kalau di sekolah itu tidak mengenalkan. Di rumah itu tontonan yang bervariasi. Orang tua belum tentu bisa memantau. Nah, inilah saatnya bagaimana saat di sekolah, sekitar kurang lebih 7 jam, 8 jam selama di sekolah itu bagaimana kita mengenalkan budaya daerah Nusantara milik kita, makanan khas dan lain sebagainya. Ya, kemudian mengakhiri dengan berdoa di bergantian siswa. Kegiatan periodik insidental lainnya, pertemuan wali kelas, oke. Belajar kelompok, kemudian serahkan berbagai profesi, berbagai ilmu dan kepada Bapak Ibu yang saya ini di sisi kiri ada pembudayaan. Satu diajarkan tentang hidup bersih dan bahaya hidup kotor, kemudian dibiasakan. Ini contoh kasus ya. Jadi alurnya itu satu diajarkan tahu dulu, karena diberitahu secara teori, kemudian kedua diaplikasikan atau dibiasakan, kemudian langkah dilakukan konsisten. Jadi anak itu dilatih terus dan terus konsisten dan terus dilakukan. Kemudian menjadi kebiasaan. Menjadi kebiasaan nanti anak menjadi lama-lama menjadi karakter ya, karakter perilaku anak tersebut kemudian menjadi budaya. Nah, ini Bapak Ibu. Sekian dan terima kasih. Pertanyaan. Ini saya akhiri dengan selalu bersyukur dan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Baik, apabila ada tanggung jawab, silakan.
Iya, terima kasih pada Bu Yeni. Menarik sekali materi pada hari ini, pada sore hari ini tentang gerakan literasi dan budi pekerti. Jadi memang literasi ini memang harus ya wajib bagi sekolah, terutama bagi kita yang berkecimpung di SD ya, sekolah sekolah dasar itu yang paling dasar sekali untuk menanamkan gerakan literasi ini, sehingga nanti akan mempengaruhi ke jenjang yang lebih tinggi seperti itu. Jadi tadi sudah dipaparkan ada beberapa macam contoh literasi yang di sekolah. Ada kegiatan spontan seperti salam senyum sapa, ada keteladanan, ya religius, jujur, toleransi, serta ada beberapa kegiatan rutin yang dilakukan di sekolah seperti upacara, olahraga, ya berdoa sebelum belajar seperti itu. Bapak Ibu, baiklah mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan, monggo sesi pertama 3 pertanyaan terlebih dahulu. Ada yang mau bertanya bisa melalui chat atau audio dengan raise hand. Nah, ini ada pertanyaan dari Bu Nani ya. Halo Bu Yeni. Ya, masih di tempat. Iya, ini ada pertanyaan. Literasi yang telah dilaksanakan di sekolah Bu Yeni, apakah sudah berjalan? Dan adakah kendala dalam pelaksanaannya? Seperti itu, Bu? Oke. Baik, untuk pertanyaan pertama, Bu Nani, terima kasih sekali. Yang pertama, budaya literasi apakah sudah diterapkan di sekolah saya? Insya Allah sudah, Bu Nani, dan itu sudah mulai sejak tahun 2015. Jadi secara masuk, secara terstruktur begitu dalam susunan kurikulum atau rencana kerja madrasah ibtidaiyah. Jadi kita masuk itu 6:30, nanti 6:30 itu sampai jam 7:10 itu anak-anak datang, begitu datang anak-anak langsung ngaji TPA dulu. Yang ikro silakan menuntaskan ikroknya berurutan karena nanti di setiap pagi itu kita standby 3 guru, 4 guru. Kebetulan anak kami itu ada 56, jadi insya Allah cukup satu harinya 3 guru, 4 guru. Dari jam 6:30 sampai jam 7 kurang 7 lebih 10 menit. Nah, ini nanti bagi yang sudah Al-Quran mereka murojaah itu berkajian sama teman dan didampingi satu guru. Kemudian jam 7 lebih 15 menit sampai jam 7 lebih 35 menit itu nanti anak literasi. Satu hafalan mereka kurang lebih 15 menit. Jadi karena harus tuntas, lulus MI itu harus juz 30 sampai 160 itu harus hafal, lolos dari sana itu sudah hafal. Jadi 15 menit setiap hari mereka harus naik atau hafalan dan setiap hari itu harus naik minimal 1 ayat begitu. Dan nanti bergilir ke kelas dan itu sudah ada ustadz atau guru yang mendampingi hafalan anak-anak kelasnya. Nah, 15 menit berikutnya anak-anak itu dibiasakan untuk literasi dengan sudut baca anak di kelas masing-masing dari tingkat 1 sampai kelas 6 itu kita sudah ada konflik baca masing-masing kelasnya dan bacaannya nanti akan di atau dikelilingkan, ditukar setiap minggu sekali. Nanti petugas perpustakaan yang akan menata. Karena kami itu tidak ada petugas perpustakaan, jadi nanti guru kelas otomatis nanti semua memberi kesempatan. Jadi kita piket ya, maksudnya sekolah memberikan kesempatan ibu guru untuk memfasilitasi secara bergilir gitu. Itu kemudian kendala apa ya untuk pelaksanaan. Jadi begini Bapak Ibu, manusia yang namanya manusia ya, terutama guru tidak bisa dibaksa, terutama yang masih kemarin itu, meskipun sudah kita jadwal intensif, intensif tapi biasa aja. Jadi ada beberapa guru yang memang sulit dikondisikan. Harusnya yang tiket itu 6:30 standby di sekolah. Standby di sekolah
7, tetapi mereka itu datang terlambat. Itu masih ada, Bu. Jadi, kendala itu masih ada. Kemudian ada wali siswa itu yang tidak tertib datang. Kita sudah jadwalkan setengah 7, tapi datangnya jam 7 kurang 5 menit. Jadi bagaimana putra-putrinya akan melaksanakan tuntas untuk buta huruf membaca Iqra kan? Nah, itu kendalanya. Kemudian bagaimana meminimalisir atau usaha apa yang sudah kita lakukan untuk menghadapi kendala yang seperti itu. Satu, kita sering menegur guru. Jadi guru yang terlambat itu kita tegurnya itu yang selalu satu. Apabila memang sulit, kita menerapkan sistem punishment. Punishment itu potong honor ya, karena kita cuma itu semua dari kepala sekolah hingga tukang kebun itu semua. Jadi insya Allah itu sudah kesepakatan. Yang terlambat ya honornya potonglah minimal Rp50 atau Rp100. Itu Bapak Ibu. Kemudian untuk yang bagaimana wali itu kita dampingi terus setiap dan kita itu ada grup WA. Nah, kita selalu memasukkan informasi motivasi dorongan-dorongan melalui media itu melalui WA atau secara parenting. Jadi kita terbuka komunikasi dengan wali. Itu Bu Nani. Mudah-mudahan bisa ya. Iya. Gimana, Jadi setiap anak diharapkan setelah lulus nanti hafal 30 juz itu ya Bu ya. Wah, hebat sekali ya Bu. Oh, juz 30 saja. Oh, iya. Oke, untuk pertanyaan kedua ini Bu ya ini. Bagaimana agar kegiatan literasi untuk anak SD menjadi menarik dan tidak membosankan? Ini pertanyaan dari Ibu Chandra Nurhayati. Monggo Ibu Yeni. Baik, Bapak Ibu, dunia anak itu dunia gambar, dunia bermain Bapak Ibu. Jadi literasi itu, ini PR bagi guru kelas ya, karena dampingan otomatis itu adalah dari guru kelas masing-masing. Itu yang pertama, literasi itu tidak menonton bacaan yang panjang lebar sama dengan luas. Tetapi berikan mereka itu pancingan gambar-gambar. Gambar ini kemudian mereka mengulas. Jadi literasi itu tidak harus bacaan yang bukunya tebel-tebel, enggak Bapak Ibu. Jadi bagaimana menarik dengan gambar, kemudian dengan film, video, itu harus. Yang Al-Quran hafalan itu juga hafalannya itu ya tidak harus dengan Al-Quran itu enggak. Tetapi lihat hafalan bisa dengan tampilan gambar, gerakan-gerakan, nyanyian-nyanyian itu penting. Jadi literasi itu memang untuk usia SD itu tidak bisa mandiri. Harus ada dampingan dari guru kelas. Begitu, Bu. Oh iya, oke. Begitu ya Ibu Chandra. Jadi bisa dengan video, dengan permainan seperti itu ya Bu Yeni ya. Yes. Kemudian pertanyaan yang ketiga Bu Yeni dari Ibu Farida. Pertanyaannya seperti ini. Bagaimana caranya agar kegiatan literasi di rumah menjadi menarik? Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, ini cara kegiatan literasi di rumah itu menarik. Satu, pantauan guru. Jika memang guru memungkinkan, pancinglah beri tugas yang searah atau senada dengan yang diberikan di sekolah. Nanti dibawa bekal di rumah, karena orang tua belum tentu bisa membuat bagaimana literasi menarik. Bahkan saat ini dengan media online, itu ternyata banyak siswa yang mengeluh ternyata guru di rumah lebih galak daripada guru di sekolah, ya enggak? Nah, ini Bapak Ibu kunci penting, jadi tetap literasi di rumah itu agar menarik, itu tetap ada panduan dari sekolah. Jadi kemudian sekolah itu juga memesan misi atau menyatukan visi misi pada orang tua, bagaimana caranya agar anak itu terkait dengan literasi. Berikan literasi yang sesuai dengan usianya. Kelas 1 diberi bacaan panjang, non gambar, itu tidak akan menarik. Jadi wali juga harus ada pendidikan yang mendampingi anak di rumah untuk berliterasi bagaimana menarik sesuai dengan usianya. Itu saja, Bu. Iya. Begitu Ibu Farida, ya. Jadi literasi di rumah juga harus sama seperti yang dilakukan di sekolah seperti itu ya, Bu ya. Ya. Ya, jadi kalau kendala saya, kalau saya kan juga sebagai ibu kan, ada anak 3 di rumah, ada yang 2 SD. Nah, itu ketika saya kerja ya, kendala saya itu adalah yang mendampingi itu loh, Bu. Nah, itu bagaimana mengatasi seperti itu. Kalau di sekolah kan mungkin sudah ada
bapak ibu guru yang mendampingi gitu ya. Nah, kalau di rumah itu kan belum tentu semua orang tua itu kan standby gitu. Oke. Berbagi pengalaman Bapak Ibu. Jadi ada wali tipe yang super sibuk ya. Intinya kan begitu. Kita itu dituntut all in sebagai guru itu 24 jam mendampingi peserta didik kita baik melalui media komunikasi atau tatap muka langsung. Begini Bapak Ibu, saya juga ini memiliki usaha jadi bisa berbagi informasi. Jadi satu keluarga itu memang harus satu visi dulu antara ibu dan bapak suami. Jadi dikala ibu tidak ada, bapak juga bisa mendampingi, itu satu. Kemudian jika keduanya sibuk Bu, gimana? Nah, kita cari guru di lingkungan sekitar kita kan ada TPA, kemudian ada lembaga les, kemudian ada taman bacaan, taman bermain yang bisa memberi positif. Nah, kita alihkan ke situ. Kemudian bagaimana Bapak Ibu terus kontribusi orang tua selama di rumah bagaimana? Nah, kunci kita itu selama di rumah, saat kita kumpul ya kita gunakan semaksimal mungkin. Literasi itu tidak harus berhubungan dengan pelajaran begitu Bapak Ibu. Jadi tentang literasi kehidupan kita, bagaimana berjalan dengan baik, kemudian bagaimana itu. Jadi ada komunikasi antara ibu, anak, bapak, simbah yang ada di tengah-tengah. Jangan sampai putus. Karena kita nggak bisa menafikan sih dunia kerja sekarang tuntutan dan tuntutan, tetapi harus ada waktu lah. Kita pintar-pintar aja memanfaatkan waktu yang ada selama di rumah untuk saling berkomunikasi, berliterasi bersama. Itu saja Bu Iput. Iya, ya, menarik sekali rupanya. Masih ada lagi pertanyaan Bu Yeni ini dari Ibu Jazilah Huda. Literasi itu kan banyak macamnya, seperti literasi membaca, menulis, dan lain-lain. Literasi apa yang sudah diterapkan di sekolah Ibu? Oke. Ada dua program, satu literasi baca dan non baca Bapak Ibu. Jadi baca yang mengharuskan anak itu merangkum sebuah bacaan, kemudian yang kedua dengan non baca itu seperti apa, tindakan dan video Bapak Ibu. Jadi dengan nonton video nanti anak-anak bisa menceritakan kembali. Jadi tidak harus menulis Bapak Ibu, merangkum itu tidak harus menulis, tapi anak bisa menceritakan kembali apa yang sudah menjadi pengalaman tadi yang sudah disampaikan melalui budaya literasi begitu. Kemudian anak itu ya juga secara otomatis langsung misalnya hafalan surat kan itu juga sudah termasuk. Berarti dia itu kan tadi non baca, dia hanya hafal, kemudian murojaah kepada bu guru atau ustadz sebagai setoran itu. Jadi atau anak yang suka gambar, nah silakan ceritakan pengalaman juga selama kemarin misalnya di rumah ya, dan kemudian karena itu nanti akan karena budaya anak budaya gambar ya, senang gambar gitu. Jadi meluangkan luapan perasaan atau apa itu dengan berbagai media, jadi tidak harus monoton tulis. Kan ada memang tipe anak yang tidak suka nulis, kemudian tipe anak yang suka ngomong. Nah, ngomong ini itu agar bisa terarah, kemudian tersistem bagaimana cara ngomong dengan baik atau bercerita dengan lucu dan lain sebagainya. Itu Bu. Oh iya, ya kita buka sesi kedua, masih ada 3 pertanyaan lagi nih Bu Yeni. Nanti bisa dipersingkat karena waktunya tinggal 10 menit lagi. Oke. Dari Bu Ana Nurhayati. Sebentar, oh ini dari Bu Jazilah masih ada pertanyaan. Sampai saat ini, sampai seberapa banyak bisa memberikan perubahan kepada siswanya yang berhubungan dengan literasi tadi maksudnya? Baik Ibu, karena yang namanya pembiasaan itu tidak spontan bisa kita lihat misalnya di kelas 1 tunahnya seperti ini, itu tidak bisa spontan gitu, tetapi tetap kita terukur ya, karena bagaimanapun budaya itu harus bisa diukur. Jadi setiap kita kenaikan kelas atau misalnya semester, itu kan ada evaluasi, itu cara mengukurnya, berapa banyak bisa memberikan perubahan pada setiap perubahan itu berwujud dari hasil perolehan pembelajaran selama 1 semester. Itu Bu. Jadi kemudian sekolah nanti kan persentase. Berapa persentase ini setiap semester itu ada perubahan minimal 1%. Gitu ya. Iya. Gitu. Iya. Kemudian ini ada 2 pertanyaan dari Bu Ana Nurhayati. Yang pertama, apa bentuk advokasi untuk organisasi profesi di sekolah Ibu? Kemudian yang kedua, benang merah apa yang bisa ditarik antara literasi dengan budi pekerti? Seperti itu Bu Yeni.
Oke, satu, apa sih bentuk advokasinya? Ini memang di-SK-kan ya dari Kementerian Agama, mulai dari kabupaten hingga pusat, itu memang ada itu SK yang mewajibkan kita harus menerapkan literasi. Kemudian dari tingkat kabupaten pun, Kabupaten Kulon Progo juga ada peraturan tentang penerapan budaya literasi. Kemudian benang apa sih yang bisa ditarik antara literasi dan budi pekerti begitu. Baik Bapak Ibu, literasi itu kan tadi saya kemukakan di depan bahwa literasi itu satu literasi bahasa umum, yang kedua literasi tentang keagamaan dan karakteristik anak gitu. Nah, yang karakteristik anak itu nanti akan membentuk sebuah budi pekerti yang apabila dilaksanakan atau dibiasakan untuk setiap hari. Itu Bu Iput. Halo, Bu Iput. Oh ya, oke. Nah, seperti itu ya, Bu. Siapa tadi, Bu Anna ya? Ya. Kemudian pertanyaan, ya halo, halo. Ada pertanyaan Halo. yang terakhir ini, Bu ya ini. Yes. Ya, pertanyaan yang terakhir, bagaimana menjalin komunikasi dengan wali murid agar terdapat kesepakatan literasi yang berkelanjutan antara sekolah dan di rumah? Oke, baik. MI Al-Falah menjalin hubungan komunikasi dengan buku penghubung Bapak Ibu. Jadi satu melalui buku penghubung, kemudian yang kedua kita komunikasi juga melalui WhatsApp dengan paguyuban tiap kelas. Kemudian ada jaringan tiap bulan tadi pertemuan rutin selama sebelum COVID ini masih rutin pertemuan setiap tanggal 5. Kemudian kita mendatangkan ahli Bapak Ibu jadi agar orang tua itu tidak bosan selalu berkomunikasi dengan kami. Kita selalu mencokokkan bahasanya apa ya? Memberikan motivasi, bukan mencokokkan via bahasa anak banget itu. Apa ya? Memberikan motivasi dorongan lah kepada wali melalui ahli bidangnya misalnya. Jadi kita dengan sekolah terus kemudian diundang sama pemerintah kemudian atau mengundang ya pokoknya tokoh-tokoh terkait lah bagaimana agar kita bersama mensukseskan program sekolah itu. Iya, ya. Berarti itu ya Bu Nurul, pertanyaannya sudah terjawab ya. Jadi menjalin komunikasi dengan wali murid itu bisa berbagai cara ya, dengan buku penghubung, dengan mengadakan pertemuan, terus ada grup WA dan sebagainya. Mungkin cukup pertanyaannya Bu Yeni. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, sudah berpartisipasi dan maaf apabila banyak kekurangan, itu semata pengalaman, kemudian masih banyak menimba asam garam di lingkungan kehidupan. Terima kasih Bapak Ibu atas masukannya, kemudian pertanyaan-pertanyaan dan kerjasamanya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan saya akhiri di akhir statement ini dengan fastabiqul khairat, berlomba-lomba kita dalam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bu Yeni Muharramah MSI yang telah memberikan paparan materi tentang gerakan literasi dan budi pekerti. Ya, jadi dengan gerakan literasi ini secara tidak langsung memberikan suatu pengaruh kepada budi pekerti siswa di sekolah maupun di rumah, seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya menyimak pada sore hari ini. Saya sebagai moderator mengaturkan mohon maaf apabila ada salah kata mungkin seperti itu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host kita Bapak Fahrudin. Monggo Pak Fah. Halo, hostnya Pak Heru. Ya, terima kasih Bu Iput. Oh, Pak Heru. Iya. Ya. Pak Fah di mana? Ya, tadi kami Pak Afan bisa nutup Pak Pak? Iya, iya. Oke, Bapak Ibu semua yang sudah mengikuti acara pada sore ini yang dibawakan oleh Ibu. Monggo Pak Fahrudin. Iya, di sini sudah ya. Banyak salah, banyak yang tidak berkenan. Saya mohon maaf selaku host ya, sore hari ini. Sebelum saya tutup,
room ini Gimana Pak? saya selaku Monggo Pak Fah. tim ya sudah ini. Halo. Itu sudah, Bu. Ya. Sebelum saya tutup room ini, banyak salah kami mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lancar saya. Waalaikumsalam.